Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalim amma ba'du. Yang terhormat anak-anak siswa baru, semoga kita semua dilindungi Allah dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan semoga aktivitas kita, kegiatan kita, apa yang kita lakukan diridhoi Allah dan mendapatkannya syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Sauri, asli Banyuwangi, dan mendapatkan titel S.Hum, Sarjana Humaniora itu saya dapatkan waktu ada di Cirebon. Di situ perjalanan saya mungkin sangat panjang, sangat lama di Cirebon. Di sana bukan saya kuliah aja, tapi kehidupan aktivitas saya paling besar ada di dunia pesantren. Mungkin itu sekilas profil ataupun dari saya. Oke, untuk pembahasan pagi hari ini yaitu fitrah dan cinta. Kenapa saya ambil tema ini? Bagi pribadi saya itu sangat menarik dan sangat potensial. Nanti apa sih fitrah itu dan bagaimana sih memahami cinta itu? Oke. Nah, saya ngambil quote dari Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kata Ki Haji Hasyim Asy'ari, dia berkata, hendaknya segala mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan, menunda-nunda, dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan kembali, tidak akan tergantikan. Ini sangat menyindir banget, sangat menyentuh, sangat mengkritik kita. Apalagi saya masih muda. Ya, masih panjang. Apa sih yang saya dapat selama ini? Apa manfaat saya untuk diri saya sendiri? Dan bagaimana untuk bisa ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk di lingkungan saya? Tuh, saya sangat menyindir
apa sih masa muda? Udah apa yang kamu lakukan masa muda kamu? Melakukan maksiat? Apakah melakukan kebaikan? Coba diintrospeksi diri. Hanya bermain game ataukah hanya untuk belajar? Ya enggak? Coba dipertanyakan pada diri kalian. Waktu mudamu ini buat apa? Apa yang kamu lakukan selama kamu menjadi muda itu? Ya. Dan juga di situ tanpa terpedaya oleh rayuan. Maksudnya rayuan itu nanti diiming-iming. Kalau ingin niat belajar, niat thalabul ilmi, jangan sampai saya kalau udah belajar harus jadi seperti ini, jadi presiden, jadi dokter. Enggak, niat kita thalabul ilmi. Makanya sebelum belajar, sebelum thalabul ilmi, saya berniat dulu. Apa tujuan kalian belajar itu? Untuk apa? Dan harus bagaimana? Apa yang kita harus dapatkan dari kita belajar itu? Kalau ingin jadi apa, itu terserah Allah. Nah, kalau dalam agama seperti itu. Hasilnya tergantung Allah. Yang penting kita berusaha. Ya, berusaha semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa. Ya, berusaha dan berdoa. Tuh. Nah, menunda-nunda dan berangan-angan. Jangan sampai karena waktu kita sangat cepat. Tidak terasa kita. Apalagi kita udah masuk jenjang ke berikutnya. Harus disiapkan apa yang harus kita siapkan. Ya, oke, mungkin itu kutipan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nanti bisa kalian baca, kalian angan-angan maksud dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu saya ngambil kutipan quote bagi saya sangat menarik banget untuk saya pribadi. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang apa sih pendidikan itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tubuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kualitas kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, saya jelaskan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu tuntunan di dalam hidup tubuh anak. Jadi di dalam tubuh anak itu harus ada pendidikan, harus dididik. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu. Jadi kodrat. Nah, maksudnya kodrat itu kalian tuh potensinya apa? Apa yang kamu kuasai dan apa yang kamu bisa. Itu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Contoh, saya ahli dalam pertanian. Dalam kuliah
jurusan pertanian, kamu nguasain pertanian itu. Seandainya ahli dalam IT, masuk dalam dunia IT. Ahli dalam guru, masuk di tarbiyah, keguruan. Makanya sebelum memahami pendidikan, kalian kenali diri kalian. Kodrat kamu itu seperti apa? Keahlian kamu itu apa? Jati diri, maksudnya itu mengenali diri. Ya, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan sedemikian. Pasti kalau udah mengenal diri, udah tahu potensi diri, dia akan bahagia. Mengapa? Karena tidak terpengaruh oleh di luar dari dirinya. Maksudnya apa? Saya ahli dalam pertanian. Oke, saya fokus di tani itu. Tapi teman saya ahli dagang. Akhirnya kamu, dagang enak juga. Cobalah ikut perdagangan. Gagal. Di perdagangan gagal. Akhirnya melihat teman menjadi guru, ikut menjadi guru. Akhirnya apa? Kamu tidak mengenal diri. Potensi kamu hilang. Karena ikut sama apa yang ada di luar Anda. Coba kamu bisa mengenal diri. Apa sih potensi saya? Saya seorang guru. Kembangkan guru itu seperti apa? Apa sih guru itu? Bagaimana menjadi guru yang baik? Nah, ya. Jangan lihat, itu udah menjadi pengusaha sukses. Apakah? Jangan lihat itu. Biarin yang di luar diri kamu sukses. Yang penting saya fokus dalam apa yang saya bisa dan apa yang saya kuasai. Nah, itu namanya kodrat. Kenali diri. Ya, maksudnya itu. Oke, selanjutnya. Nah, ditambahkan kata menurut Ki Hajar Dewantoro, kodrat anak dan peralatan pendidikan. Ini masa ataupun batasan umur. Umur sekian harus bisa apa, umur sekian harus nguasain apa, umur sekian harus bagaimana. Itu menurut Ki Hajar Dewantara sudah diteliti, sudah dipelajari. Dan Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan di Nusantara. Dan banyak dinas pendidikan maupun dunia pendidikan banyak berpatokan terhadap pemikiran yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, masa kanak-kanak itu batasnya 1 sampai 7 tahun. Nah, apa sih yang dilakukan anak umur 1 sampai 7 tahun itu? Dia hanya memberi contoh. Nah, diberi contoh. Nang, Le, Mas, Dek, ini contoh baik, ini contoh buruk. Ini masih anak-anak. Hanya diberikan contoh oleh orang yang bapak ibunya ataupun gurunya. Diberikan contoh ini baik atau buruk. Itu masih level 1 sampai 7 tahun. Lalu apa sih yang harus dipasang anak-anak lagi? Yaitu pembiasaan. Dibiasakan. Makanya ada, ayo sholat, diikutin. Dibiasakan anak, ayo ngaji. Dibiasakan, dilakukan hal-hal yang baik, diberikan contoh yang baik.
Karena daya ingatnya anak itu lebih cepat menangkap. Kalau anak kecil diberikan contoh yang tidak baik, maka berimbaslah ke jenjang berikutnya. Kalau masih diberikan contoh, diberikan pembiasaan, berarti masih sifatnya kanak-kanak. Ingat itu. Ya. Nanti kalau di sekolah kalian masih sifatnya memberi contoh ataupun pembiasaan, berarti kalian masih kanak-kanak. Pengennya saya kalian udah jangan memberi, saya tidak mau memberi contoh atau pembiasaan. Kalian udah dapat itu mulai umur 1 sampai 7 tahun. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu masa pertumbuhan jiwa dan pikiran. Kisaran umur 7 sampai 14 tahun. Apa yang harus dilakukan umur 7 sampai 14 tahun itu? Yaitu pengajaran. Diajarkan, dikasih teori, dikasih pengetahuan. Apa itu agama, apa itu Islam, apa itu pendidikan, dikasih tahu. Apa itu sosial, apa itu ilmu matematika, fisiologi, fisika, dikasih tahu. Dipengajarkan. Ya, lalu kalau umur 7 sampai 14 tahun itu ada perintah, ada paksaan, dan ada hukuman. Nah, kalau nggak ngerjakan tugas, maka dihukum. Ya, kalau ingin melakukan ingin melanggar peraturan, nggak mau ngerjakan PR, jarang masuk, bolos terus, di sini melanggar hukum, akan ada sanksi. Harus ada aturan. Kalau umur 7 sampai 14 ini lebih keras. Ya. Kalian umur berapa? Dilihat nanti. Meningkat lagi yaitu masa terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial. Yaitu kisaran umur 14 sampai 21 tahun. Ini udah levelnya agak meningkat. Yang dulu hanya takut hukuman, takut perintah, takut paksaan, sekarang hukuman, paksaan, perintah itu tidak ada. Yang ada hanya laku. Bisa ngerasakan. Nah, itu kan ngerasakan dan melakoni. Maksudnya apa? Bisa ngerasakan, oh saya melakukan ini dosa. Oh saya melakukan ini melanggar hukum. Ingin melakukan narkoba itu dosa. Jadi bisa mengontrol diri. Bisa menahan diri. Ya, bisa mengkondisikan dirinya. Ini sudah masuk orang yang sangat dewasa dan sudah mempertanggungjawabkan dirinya. Ya, nanti ada slide berikutnya pertanggungjawaban. Ya. Jadi maksudnya umur 14 sampai 21 itu kalian udah bisa merasakan pas atau tidak pasnya. Baik atau tidak baiknya. Bisa merasakan itu. Bisa memahami itu, bisa memilah itu. Dan juga tanpa bimbingan orang pun kalian bisa menilai itu. Kalau udah umur 14 sampai 21 tahun itu. Itu maksud level yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Masa kanak-kanak itu masih 1 sampai
7 tahun, dia hanya memberi contoh pembiasaan, itu masih kanak-kanak. Masa pertumbuhan jiwa pikiran 17 sampai 14 ini masih pengajaran, perintah, hukuman, sanksi, aturan, konun gitu kan. Menginjak lagi masa terbentuknya budi pekerti, kesadaran sosial, udah sadar bagaimana baik buruknya pada masyarakat, pada guru, pada sesama. Ya, makanya judulnya itu cinta. Sebarkan cinta pada sesama. Ya, oke. Nah, sekarang fitrah. Tema tadi yang di atas, fitrah. Apa sih fitrah itu? Fitrah itu adalah tabiat asli, ciptaan dan asal kejadian. Maksudnya, kalau kamu menjadi laki-laki, sewajarnya laki-laki itu seperti apa? Kamu kalau udah menjadi perempuan, sewajarnya perempuan itu seperti apa? Ya, jangan laki-laki menjadi perempuan dan kebalikannya perempuan menjadi laki-laki. Itu namanya menyalahgunakan tabiat asli ciptaan. Fitrah saya laki-laki. Maksimalkan laki-laki itu seperti apa? Ya, kenali laki-laki itu seperti apa. Juga perempuan, kenali. Fitrah saya perempuan. Perempuan itu seperti apa? Nah, oke. Yakinin dulu. Apa itu? Kejadian kamu itu harus tahu. Kamu itu laki-laki. Jangan mau jadi perempuan. Nanti banci. Banci nanti. Apalagi perempuan menjadi laki-laki. Tomboy. Yaitu fitrah. Fitrah saya laki-laki. Yang umpamanya perempuan, fitrah saya perempuan. Harus menyadari, harus sadar itu. Ya. Lalu fitrah dimaknai lagi kesucian. Nah, seperti hadis yang menyebutkan semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Semua bayi itu suci. Tergantung orang tuanya. Dia mau menjadikan Nasrani ataupun Yahudi, itu terserah orang tuanya. Bayi itu semua suci. Apabila anak itu masuk Islam, tergantung orang tuanya. Apabila dia masuk Yahudi, Nasrani, tergantung orang tuanya. Ya, makanya lingkungan paling besar untuk mengenal diri kita itu tergantung keluarga kita. Tergantung keturunannya. Kalau orang tuanya baik semua perilakunya, insya Allah kita keikutan kebaikan dari orang tua kita. Itu maksudnya. Jadi semua bayi kalian tuh suci. Mungkin kalau sekarang menjadi kotor, mungkin terpengaruh dalam perjalanan hidup kita. Mungkin dari lingkungan di masyarakat maupun lingkungan teman. Akhirnya terpengaruh dari hal-hal yang mengotorkan kita. Ya, sebenarnya kita lahir di bumi ini dalam keadaan suci. Ingat itu ya. Apabila ada yang membuat kita kotor, mungkin banyak pengaruhnya. Mungkin dari keluarga kita, lingkungan kita, teman kita. Makanya berhati-hatilah dalam memilih lingkungan. Ya. Selanjutnya, fitrah agama yang benar. Nah,
fitrah, agama yang benar. Ya, agama yang benar menurut yang saya anut itu Islam. Nah, kapan-kapan saya jelaskan apa itu Islam. Ya, saya dikodratkan menjadi agama Islam. Dan saya meyakini Islam itu baik dan benar. Oke, itu fitrah. Ya, paham sampai apa itu fitrah? Itu tabiat asli. Apa itu fitrah? Kesucian. Oke. Selanjutnya, nah, manusia. Nah, saya bawakan ayat-ayat Al-Quran itu biar kelihatan ada agamanya gitu. Oke. Manusia itu apa sih manusia? Manusia basyar. Manusia di level jasadiah ataupun makhluk biologis. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 33. Nah, itu bacanya apa itu? Qala lam aqul li asjada li basyarin khalaqatahu min sorsorim min ahamim masnun. Ia atau iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk biologis. Jadi makhluk yang diciptakan dari tanah, dari lumpur. Sehingga iblis tidak mau bersujud. Mengapa? Karena iblis dibuat dari Allah melalui api. Nah, derajatnya api dianggap iblis itu lebih besar daripada tanah. Gitu. Sehingga iblis tidak mau bersujud kepada manusia. Oke, lalu apa sih manusia? Ins. Manusia sebagai makhluk jinak dan beradab. Nah, dalam Quran surat Jariyat 56, wa ma khalaqtahul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dan beradab. Nah, nanti kalau manusia tidak beradab itu bukan manusia. Nanti kapan-kapan saya jelaskan apa itu adab, perilaku, dan akhlak. Ya, nanti. Oke, apa itu manusia? Insan. Manusia sebagai makhluk yang layak menjadi khalifah di bumi, memikul tabligh dan amanah yang akal budinya. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah 36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggungjawabkan? Nah, jadi di muka bumi ini kita dibebaskan menjadi khalifah. Mau jadi apa, mau menjadi orang nakal atau menjadi orang baik, terserah kalian, kata Allah. Nanti ada pertanggungjawaban. Terserah manusia mengira. Jadi kalian mau ngelakuin apa, mau ngelakuin baik, buruk, nakal, maksiat, terserah kalian. Tapi ingat, di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Oke.
Apa itu manusia? Nas, manusia sebagai jenis yang secara kolektif. Seperti ayat Quran surat Az-Zumar 27 yang berbunyi apa itu? Walaqad darabna linnasi fi hadal Quran min kulli masalil la'allakum yatadakkarun. Dan sesungguhnya telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat belajar, mendapatkan pelajaran. Ya, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang bahas hakikat manusia. Apa sih hakikatnya manusia itu? Yaitu makhluk diciptakan. Kita makhluk yang diciptakan. Harus sadar itu. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikat manusia. Lalu mukarom, dimuliakan. Manusia itu makhluk yang dimuliakan. Ya. Mukalab, dibebani. Nah, kamu dikasih beban. Maksudnya dibebani ini kamu di muka bumi diturunkan. Tadi pertanggungjawaban. Dibebani itu kamu harus bisa bertanggungjawabkan diri kamu. Ya, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu bisa dimuliakan, bisa memilih, muhayyar, memilih baik buruknya. Kamu bisa memilih teman, ini teman baik atau buruk, bisa memilih lingkungan baik atau buruk, itu terserah kalian. Nah, yang terakhir baji, mendapatkan balasan. Ya, nanti di akhirat itu pasti ada balasan. Oke, lanjut. Nah, kecenderungan positif manusia. Apa sih yang kecenderungan positif manusia itu? Yaitu beragama. Nah, jadi harus beragama. Biasanya yang dilakukan orang manusia sewajarnya itu biasanya beragama, lalu berakal budi, otak, akalnya dipakai. Nah, ya kalau akal yang dipakai, ya apalah takirun katanya tuh, pakai akalnya. Ya, itu manusia bermolar dan berakhlak, perilaku, adab. Ini ya harus punya perilaku, adab, akhlak, moral, budi pekerti, luhur, ya harus punya. Lalu mempunyai jiwa sosial, ya harus ada jiwa sosial. Jangan tertutup, expose diri kamu ke masyarakat, bahwasanya inilah saya, kenalin kepada masyarakat, saya bisa. Jangan khawatir, ya diekspos diri kamu itu. Lalu individual, kebebasan. Nah, itu bebas kalian. Mau pergi kemana, mau ke sana, terserah kalian. Mau ingin ke Jakarta, terserah kalian, bebas. Mau ingin melakukan maksiat, terserah kalian. Ingin melakukan kebaikan, ingin menyembah Allah, terserah kalian. Dikasih kebebasan. Tapi ingat tadi, ada pertanggungjawaban. Lalu berikutnya keindahan, kebersihan, dan kesucian. Itu manusia. Suci, indah, dan bersih. Dan juga berketurunan. Berkembang. Kalau masalah berketurunan,
Ini juga menyindir saya. Kenapa? Karena saya belum menikah, masih jomblo. Semoga aja mendapatkan istri juga. Tuh, jadi itu kecenderungan positif manusia. Oke, berikutnya biar nggak kelamaan. Nah, masalah pernikahan tadi keturunan yaitu membahas cinta. Cinta saya ambil dari Robi'ah Al-Adawiyah. Cinta itu ada 3 level menurut Robi'ah, yaitu cinta orang awam. Cinta orang awam itu mereka selalu mengingat Allah dengan berzikir. Mereka selalu menyebut asma Allah dan merasa memperoleh kesenangan dan seakan-akan berdialog dengan serta selalu memuji Allah. Maksudnya cinta orang awam itu apa ya? Dia selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tapi dia punya rasa seakan-akan selalu Allah itu mendengar zikirnya, selalu senang. Allah ini senang dengan zikir saya. Allah ini selalu bangga apa yang saya lakukan, menyebut nama Allah. Itu hanya sebatas cinta orang awam. Lalu ada cinta mutahakikin, cinta sidikin. Maksudnya cinta yang dapat menghilangkan tabir antara manusia dengan Tuhan, dengan menghilangkan kehendak dan sifatnya sendiri, sedangkan hatinya penuh dengan perasaan cinta kepada Allah, selalu rindu kepada Allah. Nah, ini udah mainnya hati ke hati. Udah antara Allah dengan dia melalui hati. Dia kalau tadi masih level jasad, ini sudah main hati. Ya, kalau yang pertama awam itu kemungkinan maksudnya levelnya masih dalam ucapan saja, dalam perilaku. Kalau yang nomor 2 ini cinta sidikin ini lebih kepada hati. Ya, lalu yang ketiga cinta bagi mereka yang sudah kenal betul kepada Tuhan, cinta arifin. Itu cinta kategori ketiga. Ini merupakan cinta di mana yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tapi diri yang dicintai. Dia merasakan bahwa diri yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai dan menjadi satu. Ini udah sangat tinggi banget. Jadi level cinta itu tidak ada sayanya. Contoh, saya mencintai sama seseorang, tapi saya masih punya timbal balik. Dia harus mencintai saya. Ini masih level cinta awam. Saya menembak perempuan, perempuannya harus menembak ke saya, harus menerima cinta saya. Ini masih cinta orang awam. Tapi kalau sudah mencintai, benowes, bu diterima, kalau diterima yang tidak apa-apa, tidak terima tidak apa-apa. Yang penting saya sudah cinta, sudah sepenuhnya. Nah, itu masih level cinta nomor 2. Kalau udah nomor 3 ini, saya sebarkan cinta saya. Diri saya sudah tidak ada. Hanya orang yang saya cintai, gitu maksudnya. Ya alangkah baiknya cinta yang paling baik itu cintailah yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, oke. Ini syair dari Robiah, yaitu renyapnya keindahan dan keagungan. Kata Robiah, Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemericik air di pancuran, nyanyiannya burung bersahutan, hembus angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini susah dari sebagai tanda bukti atas keagungan dan sebagai saksi abadi atas keesaan, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutukanmu. Nah, itu syair dari Robiah. Maksudnya itu tanda-tanda kejadian itu bahwasanya itu atas kehendak Allah, bahwasanya itu menandakan keesaan Allah, bahwa saksi abadi atas keesaannya, bahwasanya beliau ada. Ya, selanjutnya, mahabbah Allah saja yang kuinginkan. Kujadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Sisitmu bair bercengkerama dengan taulaku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Buah hatiku hanyalah engkau yang kukasih. Beri ampun, perbuatan dosa yang datang ke hadiratmu. Engkau harapanku, kebahagiaanku, dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dirimu. Tuh kata Robiah. Jadi dia sangat cinta banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan bisa dihubungi nomor yang ada di sana, itu 0852 2238 5620. Itu nomor saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya jawab satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.